Salam jumpa lagi, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita memasuki hari Jumat Prapaskah pertama, tanggal 14 Maret 2025. Mari kita merenungkan bacaan suci untuk memperoleh inspirasi bagi perjalanan ziarah iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada petugas, lalu engkau dimasukkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Di masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan betapa pentingnya pertobatan sejati dan perdamaian dengan sesama. Ini bukan sekedar tentang berpuasa atau berpantang, tetapi bagaimana hati kita sungguh berubah dan semakin mendekat dengan Tuhan. Hari ini Injil Matius bab 5 ayat 20-26 menyampaikan pesan Yesus yang tegas namun indah. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Poin pertama yang dapat kita peroleh tentang keadilan yang lebih dalam dari hukum. Yesus menantang para pengikutnya untuk tidak hanya menaati hukum secara lahiriah seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka memang rajin beribadah dan mematuhi hukum Taurat, tetapi hati mereka belum tentu penuh kasih. Yesus mengajarkan bahwa ketaatan sejati lahir dari hati yang tulus. Kita pun bisa bertanya, apakah saya hanya berdoa agar terlihat saleh atau karena aku memang rindu Tuhan? Apakah saya berpuasa demi tradisi atau karena saya sungguh ingin membersihkan hati saya? Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, Dia juga melihat apa yang ada di dalam hati kita. Lalu kita bertanya, apakah ibadah saya lahir dari hati yang sungguh mencintai Tuhan atau hanya sekedar kebiasaan saja? Yang kedua, rekonsiliasi, berdamai sebelum berdoa. Yesus kemudian katakan, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadap engkau, tinggallah persembahan itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ini suatu pesan yang amat mendalam. Yesus mengajarkan bahwa perdamaian dengan sesama lebih penting daripada persembahan lahiriah. Kadang kita merasa sudah beres secara rohani karena kita rajin ke gereja, berdoa atau memberi derma. Tapi bagaimana dengan hubungan kita dengan orang lain?
apakah saya atau saya apakah saya yang ada sekarang ini masih diam-diam benci sama sesama saya? Apakah ada teman yang kita hindari karena sakit hati yang lama? Apakah kita masih menyimpan dendam meski sudah tersenyum di depan orang itu? Yesus katakan, jangan persembahkan apapun kepada Tuhan sebelum kamu berdamai. Lalu adakah seorang yang masih harus saya maafkan atau saya minta maaf hari ini? Hal yang ketiga, pertobatan yang mengubah hati. Bacaan pertama dari Yeskiel bab 18 ayat 21-28 menguatkan pesan Injil. Tuhan Allah katakan, jika orang jahat bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin bertobat. Bahkan jika seseorang pun penuh dengan dosa, jika ia sungguh bertobat dan mengubah jalannya, Tuhan pasti akan mengampuni dan memberikan hidup baru. Begitu pula jika kita sudah dekat dengan Tuhan tapi kemudian jatuh ke dalam dosa dan keras hati, kita sendiri yang menjauhkan diri dari Tuhan. Inilah keadilan Tuhan, bukan soal masa lalu kita, melainkan bagaimana kita hidup saat ini. Maka kita bertanya, apakah saya masih bertobat? Bukan hanya merasa bersalah, tapi juga mengubah hidup saya. Poin yang keempat, aksi nyata kita, perdamaian dan pertobatan sejati. Sebagai langkah konkret hari ini, mari kita lakukan tindakan sederhana, namun bermakna. Yang pertama, minta maaf atau memaafkan. Jika ada orang yang masih menyakiti hati kita, doakan mereka dan jika memungkinkan, berdamailah. Yang kedua, perbaiki hubungan. Hubungi seseorang yang lama tak kita sapa karena kesalahpahaman. Yang ketiga, bertobat secara nyata. Jangan tunda untuk mengakui dosa, baik melalui doa pribadi maupun melalui sakramen taubat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengingatkan kita hari ini bahwa iman tanpa kasih adalah hampa. Percuma kita berdoa kalau kita masih membenci sesama. Percuma kita puasa kalau hati kita masih penuh dendam. Di masa Prapaskah ini Tuhan tidak hanya mengundang kita untuk bertobat secara pribadi, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Mari kita bertobat, berdamai dan berjalan bersama Tuhan dengan hati yang bersih. Semoga setiap langkah kita semakin membawa kita mendekat kepada kebangkitan Kristus di Paskah nanti. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semoga yang kita kenangkan dalam doa-doa kita. Dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.